banyak penderitaan hadir bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena harapan yang tidak realistis. Kita sering melupakan membaca diri kita sehingga harapan-harapannya tidak sesuai dengan kenyataan diri kita. Itu yang sering membuat kita kecemasan tadi. Keduwuran cita-citanya. Tidak realistis. Bukan berarti tidak boleh bercita-cita tinggi, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Kita mulai ya, bismillah. Kita mulai tentang status anxiety ini. Jadi status anxiety itu kecemasan kronis dalam diri kita yang muncul dari ketakutan tidak dianggap penting atau tidak dihargai orang secara sosial. Jadi khawatir posisi kita di tengah masyarakat, saya itu dihargai orang apa diremehkan orang sih. Nah, ini namanya status anxiety. Jadi kita kan sering merasa gelisah. Aku itu dianggap penting tidak sih sama teman-teman? Kehadiranku itu ditunggu-tunggu tidak sih sama mereka? Dihargai tidak sih sama orang lain saya? Itu ini namanya status anxiety. Jangan-jangan kalau pas saya tidak ada mereka bersyukur. Kalau pas saya datang mereka gelisah misalnya. Nah ini status anxiety namanya. Jadi pandangan sosial terhadap kita yang kita merasa sering diremehkan. Kita merasa saya itu mungkin diremehkan, direndahkan. Orang tidak perhatian sama saya. Coba ya teman-teman dicek. Pernah ngalami ini tidak? Ciri-cirinya secara umum ya kalau dari buku itu. Yang pertama, orang yang mengalami kecemasan status itu biasanya sibuk dengan komentarnya orang. Khawatir kalau ada yang komen jelek. Nah ini hari ini banyak ya teman-teman yang rajin posting. Kemudian setiap setengah jam sekali ditengok. Ini berapa yang jempoli, berapa yang ini hati-hati kena gejala ini. Begitu ada yang ngeritik satu, kita galonya luar biasa. Jangan-jangan kita kena status anxiety ini. Jadi terobsesi dengan apa kata orang. Jadi kita tidak yakin bahwa yang kita sampaikan, kita lakukan itu pasti baik. Kita nunggu komentarnya orang dulu. Ini kemungkinan kita kena kecemasan status. Yang kedua, malu dengan diri kita, pekerjaan kita, gaya hidup kita. Nah, ini kemungkinan status anxiety. Siapalah saya Pak? Saya tidak ada nilainya Pak. Ini kecemasan status. Yang ketiga, minder di hadapan orang sukses. Kalau diundang reuni, terus reuninya judulnya juga silahkan para alumni yang sukses, mari kita berkumpul. Kamu terus minder, saya tidak sukses ya Pak. Gitu. Ini undangannya kok alumni sukses ya, saya belum merasa sukses ya. Jadi kita minder di hadapan orang-orang yang sukses. Itu kemungkinan jenis status anxiety tadi. Terus selalu merasa belum cukup. Jadi ingin membuktikan diri terus-menerus bahwa saya itu berharga. Kita ketakutan dianggap tidak penting, kita ketakutan dianggap gagal. Kalau ada kegagalan atau hidup yang tidak pas sedikit, kita itu terus ingin menyembunyikannya. Mas, kuliah kemarin IP-nya berapa? Ya cukup lah. Tidak berani ngomong apa adanya. Jadi pokoknya tentang dirinya itu dia selalu sembunyikan rapat-rapat. Kemungkinan mengalami status anxiety ini.
kecemasan status. Oke ya, ini mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar ada di sini. Dan dampak negatifnya ternyata besar. Dampak negatifnya kalau secara mental ya bisa membuat orang depresi, cemas, merasa rendah, tidak berharga. Sampai titik tertentu kita akan menutup diri dari yang lain. Tidak mau berinteraksi karena malu, merasa kecil. Kemudian secara sosial mungkin muncul iri, muncul dengki, muncul kompetisi-kompetisi tidak sehat, muncul rasa kesepian. Kemudian ini seperti minggu lalu ya, mengejar kekayaan demi gengsi. Jadi tidak demi makna, apa-apa demi gengsi, bukan demi fungsi. Nah, padahal untuk makan saja pontang-panting, tapi ya untuk beli HP harus yang merek terbaru, yang paling tinggi. Kenapa? Gengsi, Pak. Saya mending puasa 1 bulan, Pak, daripada HP saya yang level bawah. Itu pasti karena gengsi, bukan fungsi. Nah, ini kemungkinan ada status anxiety. Kita takut dianggap rendah. Kita takut dianggap, alah kamu level. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian secara spiritual juga membuat hidup kita jadi tidak otentik. Padahal kita tidak mau begitu hakikatnya, tapi kok yo dipameri terus begitu, terus kita pingin juga akhirnya. Hidup kita penuh pencitraan, tidak asli. Nah, mulai ya, nanti kita lihat akarnya, kemudian solusinya gimana. Tapi mungkin banyak di antara kita yang ada di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Lang de Botton tadi, situasi seperti tadi, faktor paling besar adalah kondisi sosial, kondisi masyarakat. Apa sih yang membuat orang kecemasan status tadi? Yang pertama, lovelessness. Kurang kasih sayang. Jadi kurang cinta. Tidak hanya, kita kan sering membahas kurang gizi fisik kita, jasmani kita. Nah, gizi rohani yang namanya cinta kita mungkin juga kekurangan. Istilahnya debatan lovelessness. Jadi rasa sakit dalam jiwa kita ketika kita merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dianggap penting oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang ada orang begitu semangatnya, begitu serakahnya mengumpulkan harta. Itu kadang-kadang motifnya bukan karena hartanya atau ingin kayanya. Cuma dia butuh dicintai dan dihormati. Sementara menurut dia untuk dicintai dan dihormati itu harus kaya. Di titik itulah dia terus jadi serakah. Jangan lupa, dicintai itu juga bagian dari dorongan jiwa, fitrah kita, tidak hanya mencintai. Kita begitu merasa tidak disukai, tidak dicintai, itu kan gelisah. Kita punya teman misalnya, terus teman ini rasanya mulai tidak senang kita, itu kita kan gelisah. Ketemu saja kita gelisah. Jadi jangan dikira hidup fitrah itu berhubungan dengan cinta, itu tentang mencintai saja. Dicintai juga fitrah. Nah, orang yang merasa tidak dicintai, pantas dia sangat cemas. Nah, makanya tidak serta-merta kalau dengan logikanya debatan itu, kok ada orang ingin dihormati, sombong banget ya. Enggak, memang ingin dicintai, dihormati itu fitrah. Karena disitulah dia merasa diakui kehadirannya. Kan ada orang seperti saya bilang tadi loh, kehadirannya sama sekali tidak diharapkan. Atau kalau datang, tidak dipedulikan. Wujuduhu ka'adamihi kalau dalam bahasa Arab. Ada tapi nggak dihitung. Nah, ini kan menyakitkan.
Begitu kita datang terus teman-temannya, dia datang, bubar yuk, pulang yuk. Itu nyelekit itu, kamu kurang ajar. Jadi begitu ada dia, kita mending bubar saja. Itu kita sama sekali tidak dihitung. Sudah ngobrol berlima, terus beli makan yuk. Begitu beli makan, kok cuma 4? Kamu tidak usah lah, kamu kan. Itu menyakitkan. Tidak dihitung, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, itu menyakitkan. Lovelessness. Kekurangan cinta. Jadi ketika kita punya status yang rendah, kita merasa terlupakan, kita merasa tidak diinginkan, kita merasa harga diri kita jatuh. Ini membuat antara lain status anxiety tadi. Kita terus haus kasih sayang, haus perhatian. Sumber kedua, sumbernya kecemasan status adalah expectation. Harapan-harapan yang tinggi. Jadi status anxiety muncul karena ekspektasi hari ini yang sangat tinggi. Kita tiap hari diajari bahwa sukses pasti kita raih asal berusaha keras. Akhirnya kita target ini, target itu. Kadang-kadang secara tidak realistis. Kita lupa bahwa hidup ini tidak hanya tentang kesuksesan. Kadang-kadang juga gagal. Hidup ini tidak hanya tentang naik, sering juga turun. Tapi peradaban hari ini itu tidak mau tahu itu. Pokoknya hidup itu harus sukses, pasti bisa. Dan macam-macam. Ini yang membuat kita sering ketipu. Ini yang mungkin teman-teman akhirnya mudah ketipu. Kalau ada promosi ini, promosi itu, sampai MLM ini, MLM itu. Itu kan menawarkan harapan-harapan. Expectation. Seolah-olah orang gagal itu bukan karena kondisi manusiawi alami kegagalan itu, tapi karena kita kurang sungguh-sungguh. Selalu yang disalahkan orangnya. Jadi akhirnya apa? Ya seperti dulu waktu kita di Byung Chul Han itu, yang burnout society, kita kelelahan. Kita mulai cemas. Saya kok tidak sukses-sukses ya Pak? Saya kok gagal terus ya Pak? Saya sudah berusaha kok tidak nyampe-nyampe. Katanya para motivator itu, kamu pasti bisa. Saya kok tidak bisa-bisa ya Pak? Salahku di mana? Tiap hari teman-teman bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Saya sudah berusaha, Pak, hasilnya kok pengkhianatan terus. Ya kan? Logika sekarang begitu. Kita diajari percaya bahwa sukses itu pasti dalam jangkauan kita. Ini menarik ya, itu saya bawa pembedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu orang kuat sekali kepercayaannya dengan takdir. Kalau ada apa-apa ya wis pestine Gusti, ya wis, itu kan takdir. Itu lebih nyaman mungkin secara psikologi. Kalau hari ini enggak. Kalau kamu gagal ya salahmu. Kamu kurang sungguh-sungguh, kamu kurang serius. Lalu di masyarakat zaman dulu enggak. Abad-abad tengah itu meskipun struktur sosialnya feodal, status itu diposisikan kayak takdir saja. Yo mau gimana lagi, Allah nakdir kita begini. Kita ditakdir jadi orang kecil. Nah itu zaman dulu begitu. Tapi sekarang era demokrasi, meritokrasi, kapitalis, semua orang bilang kalau gagal ya salahmu sendiri. Nah ini ternyata ya percaya takdir itu ada untungnya. Paling tidak apa? Ngurangi stres. Karena kita itu lemah. Dalam banyak hal kita tidak menguasai hasil dari apa yang kita upayakan. Maka kesadaran bahwa ikhtiar dalam kuasa kita, tapi hasil ketetapannya Allah. Itu lebih menenteramkan. Oke, kata lying the button
banyak penderitaan hadir bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena harapan yang tidak realistis. Kita sering melupakan membaca diri kita sehingga harapan-harapannya tidak sesuai dengan kenyataan diri kita. Itu yang sering membuat kita kecemasan tadi. Keduwuran cita-citanya. Tidak realistis. Bukan berarti tidak boleh bercita-cita tinggi. Tapi seperti kalimat di buku-buku zaman dulu itu loh. Bercita-citalah setinggi mungkin. Maksudnya bercita-citalah setinggi-tingginya tapi yang mungkin. Iya, jangan bercita-cita yang tidak mungkin. Nanti kamu kecewa loh. Lihat kenyataan diri kita, ukur. Bukan berarti tidak boleh. Pak, berarti tidak boleh Pak, saya pengen jadi presiden 2029 misalnya. Boleh, tapi kamu rancang ya sesuai hitung dirimu. Oh Pak, saya sekarang mahasiswa semester 1. 4 tahun lagi semester 9. Kelihatannya masih berat ya Pak. Oke, berarti boleh. Saya cita-citanya berarti bukan 2029 Pak, nanti jadi presiden 2045. Kalau belum kiamat ya. Maksudnya bukan berarti tidak boleh mancang yang tinggi, tapi realistis itu 20 tahun lagi Pak, 30 tahun lagi Pak, gitu loh. Jangan kok langsung besok Pak, kalau bisa ya. Kan kalau Allah mengizinkan, iyalah. Ya Allah mengizinkan, tapi yo, hidup ini kan ada sunnatullahnya. Ada polanya. Kalau saya tidak belajar, kalau Allah mengizinkan lulus, ya lulus. Tapi ya kemungkinan besar tidak lulus. Jadi mikirnya kan lebih simpel begitu. Oke, jadi sakit kita sering karena harapan. Tidak selalu yang dimiliki orang lain cocok untuk diri kita, cocok untuk kita harapkan. Expectation sering jadi sumber kegelisahan kita. Iya sih, kalau kita kaya dihargai orang, tapi ya untuk situasi kita sekarang, untuk bisa sekaya itu mungkin prosesnya perlu agak panjang. Kalau segera itu ya agak berat. Memang hidup ini berputar ketika manusia punya keinginan, punya harapan. Tapi harapan yang tidak kontrol itu sebagaimana ketakutan yang tidak kontrol. Ketakutan yang tidak terkontrol melahirkan keputusasaan. Harapan yang tidak terkontrol ya melahirkan keinginan yang tidak realistis. Makanya kalau dalam tasawuf itu khauf dan roja itu satu paket. Takut dan berharap itu satu paket. Tidak bisa dipisah-pisah. Jadi biar takutnya tidak berlebihan, kendalikan dengan harapan. Biar harapannya tidak sembrono, tidak kemana-mana yang tidak realistis, kendalikan dengan ketakutan-ketakutan. Wajar orang takut, tapi jangan setakut itu. Selalu ada harapan, wong kita punya Tuhan. Manusiawi kita punya harapan, tapi ya orang yang realistis, karena kita ini terbatas. Nah, ini lebih membahagiakan. Yang ketiga, ini menarik. Kita akan sering mengidealkan ini, meritokrasi. Sumbernya kecemasan antara lain kata De Botton, meritokrasi. Sebenarnya meritokrasinya bagus kalau ditandingkan dengan feudalisme, dengan despotisme dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus hati-hati juga. Jadi meritokrasi itu kan bahwa kalau kita ingin sukses ya kita punya bekal kecerdasan, punya bakat, mau kerja keras, itu kan meritokrasi. Meritokrasi memang adil dan mulia karena berlawanan dengan feudalisme. Tapi ada konsekuensi psikologisnya, kata De Botton.
Apa itu? Kalau kita percaya bahwa semua orang akan mendapatkan apa yang mereka layak dapatkan, ini kan meritokrasi. Berarti orang yang miskin dan orang gagal dianggap pantas menderita. Ya. Jadi kalau ada orang kaya raya, uangnya banyak, ya pantas. Dia memang berusaha keras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pantas dia dapatkan. Berarti kalau ada orang miskin, kalau ada orang gagal, itu terus dianggap, ya memang itu layak dia terima. Sampai di titik ini logis sih sebenarnya. Tapi coba kita tarik lebih jauh. Apa iya begitu? Kalau kita menerapkan meritokrasi secara ketat, hati-hati ada beberapa jebakan efeknya. Kata debatan yang pertama apa jebakan efeknya? Menghapus ruang untuk belas kasihan. Jadi karena kita menganggap kegagalan itu kesalahan pribadi, akhirnya apa? Empati kita jadi rendah. Ya salah dhewe. Nah, kita sering begitu kan? Ya itu ya rasake dhewe, kita sering begitu. Jadi kita anggap ya harusnya kan dia itu ikhtiar, jangan sekedar minta saja. Harusnya kita sering nuduh orang seperti itu. Padahal dia sudah ikhtiar, cuma nggak dapat-dapat, kepepet. Akhirnya minta-minta. Nah, bisa saja situasinya begitu. Jadi menerapkan ini secara ketat ya ada efeknya. Meskipun ya secara profesional, ini profesional sih adil. Dengan logik ini nanti fenomena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu ya wajar. Logikanya memang begitu. Jadi ya jangan salahkan yang kaya, salah sendiri kamu miskin. Nah, nanti jadi begitu cara berpikirnya. Terus akhirnya apa? Status jadi ukuran moralitas. Kalau ada orang sukses, kita nganggap dia berarti dia pinter, berarti dia baik. Kalau ada orang gagal, berarti dia bodoh, berarti dia malas. Ini cara pandang ini nanti yang membuat orang kaya dihormati. Kenapa? Dia sudah kerja keras loh, sampai kaya raya. Sementara yang miskin dianggap rendah karena dia tidak keras sih kerjanya, dia tidak serius sih. Ini meritokrasi. Yang ketiga punya efek status anxiety tadi, rasa malu dan harga dirinya rendah. Ketika dia tidak bisa mencapai status tinggi, dia merasa saya tidak bernilai. Saya rendah. Padahal mungkin situasi sosial yang membuat begitu. Kesalahannya mungkin bukan karena kurang keras kerjanya, kenalannya kurang dalam. Misalnya, kan tadi kondisi masyarakat itu loh yang menentukan. Tidak selalu usahanya atau kecerdasannya atau apanya. Kayak kalian mungkin juga protes, loh gimana Pak bisa kerja keras, nyari kerja saja susah. Mau serius gimana lagi, wong situasinya tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu salahnya di orangnya. Bisa saja sistemnya, strukturnya, politiknya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini juga yang membuat orang kemudian merasa galau secara status. Tadi ya. Jadi status anxiety. Kita mulai masuk ke gimana Pak meredakan kalau sudah terlanjur begitu. Ini mulai di bab terakhir di bukunya Line the Button tadi. Yang pertama, filsafat solusinya ternyata. Makanya lumayan, kalian sudah ada di jalur yang benar berarti. Di filsafat.
Jadi filsafat bisa jadi sumber ketenangan ketika kita gelisah terhadap status sosial, penilaian orang lain, dan tekanan-tekanan untuk berhasil. Itu ya kalau pakai bahasa saya ya paling enggak filsafat bisa membuatmu bingung, ruwet, mikir terus enggak mikir status anxiety lagi. Enggak paham-paham saya Pak, gitu terus mikir. Tapi kalau di debatan ada 3 jalur yang membuat filsafat bisa meredakan status anxiety. Yang pertama apa? Banyak pikiran-pikiran para filosof yang menganjurkan kita keluar dari jebakan opini publik. Sokrates, Epictetus dari tradisi Stoik itu kan mengajarkan bahwa kesejatian kita itu tidak karena komentarnya orang, tapi karena kebenaran, karena kebajikan, konsistensi kita. Ini banyak filosof-filosof yang mengajarkan ini. Yang jelas filsafat mengajarkan kita untuk kritis. Oh, ini penting. Kalau sekedar iri, sekedar dengki, sekedar ingin niru orang lain, apalagi terjebak komentarnya orang, apalagi hanya ikut arus saja, yang lain ke utara, yang lain ke selatan, berarti kita tidak kritis. Nah, filsafat masuk ke sisi kritis ini menawarkan obat bagi kecemasan kita. Yang kedua, di antara yang ditawarkan oleh filsafat adalah mindset, cara pandang. Filsafat menegaskan bahwa yang disebut sukses, yang disebut bahagia, yang disebut berhasil itu tidak selalu persis sama seperti yang dipersepsi oleh orang-orang di tengah masyarakat. Misalnya, Epikuros, dulu pernah kita bahas itu, yang menegaskan bahwa bahagia itu bukan karena status kok, tapi karena 3 hal. Persahabatan, hidup yang sederhana, bebas dari rasa takut. Statusnya tinggi, tapi tidak punya teman. Itu pahit. Statusnya tinggi, hidup mewah-mewahan, bingung sendiri menghabiskan uangnya, stres sendiri dengan kekayaannya, ya tidak bahagia. Statusnya tinggi, tapi tiap hari takut. Takut ketahuan orang, takut KPK ngerti, takut petugas. Itu pasti tidak bahagia. Jadi filsafat menunjukkan ini loh yang oleh masyarakat kadang dianggap standar, sebenarnya tidak. Cara pandang kita bisa diganti. Tanpa kaya, tanpa tenar pun kita bisa bahagia. Tanpa punya jabatan pun kita bisa bahagia. Besok mungkin kalian membuktikan ya. Hari-hari ini kalian yang merasa tidak banyak duit itu mungkin lebih banyak ketawanya. Dibandingkan besok sudah punya pekerjaan, sudah punya kesibukan ini itu. Mungkin ketawa saja tidak sempat. Pagi kerja, pulang sore sampai di rumah capek. Tidur, pagi balik lagi kantor tiap hari. Nah, jadi sukses tidak sukses, berhasil tidak berhasil, itu lebih banyak berhubungan dengan cara pandang. Filsafat mengajarkan kita bagaimana menata mindset, cara pandang. Yang ketiga, filsafat mengajarkan kita, menunjukkan pada kita banyak di tengah masyarakat itu nilai-nilai yang palsu. Dianggapnya baik padahal tidak. Dianggapnya ideal padahal tidak. Jadi di situ dicontohkan
Montaigne dulu pernah kita bahas ya, filosof yang menunjukkan bahwa manusia itu hakikatnya lemah. Dan mengherankan kalau orang mengukur keberhasilan itu keberhasilan duniawi. Justru manusia akan bahagia kalau bisa menaklukkan dunia, bukan tertimbun oleh dunia. Ini filsafat yang bisa masuk mengkritik seperti itu. Baik, ini ya berarti kalian paling enggak yang sudah ngaji filsafat punya jalan ya untuk mengatasi stresmu. Jadi ya paling tidak meskipun besok tidak kaya, tapi kamu sudah punya alasan kalau ditanya orang kenapa tidak kaya. Itu kan maunya filsafat begitu. Baik, yang pertama. Yang kedua, ini tadi yang saya sebut berhubungan dengan seni. Selain filsafat, yang bisa membebaskan kita dari kecemasan status, itu seni. Coba ya kita lihat. Sebenarnya ya sebelum ke 3 cara bagaimana seni meredakan status anxiety ini, jadi memang di balik seni itu ada salah satu daya yang melegakan, menyamankan hidup, namanya daya katarsis. Jadi daya katarsis ini salah satu fungsi dan peran yang bisa dimainkan oleh seni dalam hidup kita. Seperti kalau teman-teman mendengarkan lagu misalnya. Itu meskipun hutangnya banyak, tapi dengerin lagu itu ya rasanya melayang saja, rasanya asik saja. Itu daya katarsis. Meskipun tugas dari dosen tidak selesai-selesai, tapi begitu nonton drama Korea, lupa sudah yang tadi tidak selesai. Itu istimewanya seni. Makanya di antara obatnya hati kalau dalam agama itu apa? Membaca Al-Quran. Ada unsur seninya. Dengarkan orang ngaji, ada unsur seninya. Nah, kita yang menariknya seni ya, termasuk nanti banyak dibahas itu di buku Filsafat Seni Islam. Nah, kalau di Align the Button setidaknya ada 3 jalur bagaimana seni bisa meredakan status anxiety. Yang pertama, senilah nanti yang bisa menegaskan bahwa mulia itu tidak hanya kaya atau jabatan. Banyak karya seni yang menggambarkan orang miskin, pekerja kasar, wajah-wajah dari desa, itu rasanya jadi indah. Kalian sering ya nonton gambar pemandangan, luas pemandangan desa itu, terus ada orang bawa cangkul ke sawah, itu kan rasanya indah ya. Menarik. Padahal yang bawa cangkul sendiri sambil mikir ini besok utangnya gimana gitu. Tapi kan seni bisa mengangkatnya secara indah. Ternyata bermartabat juga. Gitu loh. Manusiawi juga. Sementara kalau di tengah masyarakat tadi kan yang tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, seolah-olah terpinggirkan. Lukisan-lukisan ya, kalau di situ ada Van Gogh, Rembrandt yang menangkap keagungan dalam penderitaan manusia. Jadi ternyata penderitaan itu sampai level tertentu, dari sudut pandang tertentu indah. Jadi seni memberi tempat dalam sejarah bagi mereka yang dilupakan oleh sistem status sosial tadi. Ya, kalau di hotel tidak bisa masuk yang lemah-lemah, kalau di tempat-tempat mewah tidak bisa masuk. Bahkan di mall pun kalian masuk terus mesti dipeliriki sama yang nunggu. Ini mesti tidak buat duit ini, mesti cuma nonton-nonton, ini kan begitu. Tapi dalam seni dia diakomodir, dia bisa masuk. Bahkan
Biasanya ya tokoh-tokohnya, jagonya itu ya diambil dari kalangan bawah, nanti salah satunya jadi orang hebat, kan banyak cerita-cerita seperti itu. Lukisan-lukisan itu juga banyak orang-orang biasa yang dilukis. Jadi seni bisa mengangkat martabatnya orang biasa. Sementara di tengah masyarakat konkret, orang biasa direndahkan, dianggap tidak level sama yang kaya dan yang punya jabatan. Yang kedua, senilah yang bisa menunjukkan betapa absurdnya pencapaian-pencapaian sosial itu. Banyak cerita-cerita sastra, teater, Shakespeare, Tolstoy yang menunjukkan bahwa status sosial itu ternyata bisa merusak, rapuh, palsu, bahkan bisa tragis. Coba baca novel-novel itu kan banyak itu yang isinya menertawakan orang-orang kaya, orang-orang berjabatan yang hidupnya mewah, megah. Nah, terus kita diarahkan untuk mengagumi hidup biasa. Justru pahlawan muncul dari kalangan orang-orang biasa. Nah, ini seni yang bisa begitu. Dia jadi katarsis mindset yang beku di tengah masyarakat. Dia menunjukkan cara berpikir yang berbeda. Yang ketiga, seni membantu kita untuk tidak sendirian. Secara keberadaannya seni, mungkin isinya bahkan kehadirannya itu bisa jadi teman. Kalau kita misalnya membaca novel, membaca puisi atau membaca apa, itu bisa jadi jalan kita untuk meringankan penderitaan. Atau kalau novel-novel yang cerita-cerita orang menderita, film dan lain sebagainya, kita sadar, aku tidak sendirian. Banyak orang yang seperti itu. Oh, di cerita-cerita banyak. Nah, ini meringankan kita. Memberi, kalau istilahnya ya, validasi emosional. Yang kita rasakan itu sah. Wong kita manusia. Semoga teman-teman di sini termasuk yang masih punya jalur seni untuk jadi katarsis hidupnya. Apa saja? Musik bisa, tapi kalau yang nganggap musik haram ya mungkin sastra bisa. Kalau yang nganggap banyak jalurnya seni, tidak hanya satu kok. Ya. Tapi jangan hidup tanpa variabel estetik termasuk seni. Kenapa? Tadi saya jelaskan sekilas ya di pengantar tadi bahwa keindahan itu sebagai nilai sering digambarkan orang sebagai penyempurna. Puncaknya nilai. Bahkan ada yang bilang termasuk nilai agama itu puncaknya estetika. Berhubungan dengan rasa. Beragama itu kan isinya tatanan, aturan untuk kita hidup di muka bumi ini. Kenapa sih hidup ini harus ditata, harus diatur? Biar kita yang hidup di dalamnya nyaman. Bisa menikmati dan merasakannya. Loh, unsur nikmat, unsur rasa, unsur kenyamanan itu ranahnya adalah estetika. Orang yang sudah nyampe level estetik, dia tidak hanya bisa menjalankan agama, tapi juga bisa menikmati agama. Kita tidak hanya menjalankan sholat, tapi bisa menikmati sholat. Kapan kita bisa menikmati sholat? Kalau kita bisa menemukan indahnya sholat. Kapan kita bisa menikmati puasa? Kalau kita bisa menemukan indahnya puasa. Indah tidak hanya material ya, indah itu bisa mental, bisa spiritual. Nah, makanya semoga itu ya paling tidak
unsur seni dalam hidup kita itu penting untuk melembutkan hati. Jadi kebenaran dan kebaikan tanpa unsur keindahan, ya dia kekurangan unsur kelembutan. Jadinya keras, kasar. Nah, ketika tiga ini jadi satu, ya benar, ya baik dan indah, sampailah kita pada puncak dan keutuhan nilai. Baik, jadi ini yang dimaksud art, seni. Bahkan di Alain de Botton lebih luas cara dia memaknai seni. Nah, kalau ini otomatis ya, agama. Agama pasti ada banyak ajarannya yang bisa membantu kita mengatasi kecemasan-kecemasan karena status. Yang pertama misalnya, agama mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau di bukunya de Botton ini judul babnya Christianity mungkin karena dia. Sebenarnya maksudnya agama. Alain de Botton ini ngakunya dia ateis. Tapi menarik, meskipun dia tidak beragama, dia melihat banyak sekali unsur-unsur agama yang penting dalam hidup manusia. Jadi agama itu sangat kontributif. Jadi dia sendiri mendeklarasikan diri ateis, tapi dia melihat agama itu ternyata perannya besar, fungsinya banyak untuk hidup ini. Nah, kita doakan dapat hidayah ya. Biasanya begitu kalau pengajian-pengajian itu terus ditambahi itu. Jadi yang pertama dengan agama terus kita disadarkan, enggak, setiap manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau dalam Islam ya hierarkinya bukan hierarki kaya miskin, tapi takwa dan tidak takwa. Jangan iri dengan orang yang lebih kaya, lebih berjabatan. Irilah dengan orang yang lebih takwa. Karena ya manusia itu tidak bertingkat-tingkat kecuali dari aspek ketakwaannya. Yang kedua, agama kadang-kadang membalik hierarki. Justru di beberapa ajaran disebutkan orang yang terhina, orang miskin, orang yang mustad'afun justru lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan. Ini kan kebalikannya. Jadi kita tenang kan sekarang, aku kok enggak punya apa-apa, orang-orang kok kaya semua, tapi enggak apa-apalah. Kalau secara agama berarti aku lebih dekat dengan Tuhan. Aku kok ditindas terus ini. Oh, menurut agama orang yang ditindas itu doanya makbul. Nah, saatnya berdoa misalnya. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh agama. Jadi, hierarkinya tidak yang sukses, yang kaya, tapi justru orang-orang yang dilemahkan, dizalimi, ditindas itu disebut lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, agama juga mengajarkan pada kita bahwa hanya Tuhan yang berhak menilai manusia, bukan sesama manusia. Itu kalau disimbolkan dengan rapot, ya kita ini sesama siswa, tidak bisa saling ngisi rapotnya. Yang ngisi rapot kita Tuhan nanti. Jangan menghakimi. Nah, maka ini lebih menenangkan kita. Oh, berarti mana mulia, mana tidak mulia, mana yang bermartabat, mana tidak, itu yang bisa menetapkan ya Allah.
Yang keempat, menawarkan cinta yang tanpa syarat. Jadi agama menawarkan cinta yang tanpa syarat pada semuanya. Manusia tidak harus membuktikan diri dulu, tidak harus sukses dulu, tidak harus berhasil dulu. Semuanya dicintai oleh Allah. Nah, ini solusi dari agama. Insya Allah teman-teman paham lah ya yang nomor 4 ini.